Bapak Ibu semuanya, senang kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini. eh, di hari Senin ya, hari ini, hari Senin tanggal 28 Juli 2025. Minggu lalu kita eh, libur ya, kita nggak belajar, jadi kita akan eh, mulai lagi di part 18 malam hari ini. Sebelum mulai, mari kita buka kelas kita dengan mendaraskan nama karakter. Karena hari ini Bu Lucy berhalangan, jadi saya borong baca nama kata-katanya. Oke. Arahang sama sambuddho bagawa, budang bagawantang abiwademi, swakato bagawata dhammo, dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Baik Bapak Ibu, malam ini kita sampai di part yang ke-18 ya. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang pembahasan kita 2 minggu lalu, mari kita melihat kembali apa yang kita pelajari ya. 2 minggu lalu kita masih membahas tentang Tatra Majatata. Tatra Majatata ini adalah bagian dari Sobana Cita 25, bagian yang pertama, yaitu Sobana Sadarana Cetasika 19 gitu ya. Nah, Tatra Majatata ini ada 6, ada Kaya Pasadi dan Cita Pasadi, lalu Kaya Lahuta, Cita Lahuta, Kaya Muduta, Cita Muduta, Kaya Kamanyata, Cita Kamanyata, kemudian Kaya Pagunyata, Cita Pagunyata, dan yang terakhir Kaya Ujukata dan Cita Ujukata. Bagian yang pertama, Kaya Pasadi, Cita Pasadi, sudah dibahas 3 minggu sebelumnya ya. Tapi 2 minggu yang lalu kita mulai membahas bagian yang kedua, yaitu Kaya Lahuta dan Cita Lahuta. Lahuta ini artinya keringanan, mengapung, atau cekatan ya. Kita akan ingat lagi, karakteristiknya adalah keredaan berat tubuh atau kesadaran, kemudian fungsinya menghancurkan berat tubuh dan kesadaran, lalu manifestasinya ketiadaan kelambanan di tubuh dan kesadaran, dan sebab terdekatnya adalah adalah kaya, yaitu sanya, wedana, sangkara ya. Kaya di sini bukan tubuh fisik, dan cita juga atau kesadaran. Nah, lahuta muncul, maka lenyaplah beban berat dari sanya, wedana, dan sangkara. Maksudnya seperti itu ya. Seperti melepaskan beban berat di pundak, yaitu tinamida. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga kaya muduta dan cita muduta. Muduta artinya lentur ya, keadaan tubuh dan kesadaran yang lunak atau lentur. Karakteristiknya adalah keredaan kaku di tubuh dan kesadaran. Fungsinya menghancurkan keras dan kaku di tubuh dan kesadaran. Manifestasinya ketiadaan perlawanan atau antipati. Dan sebab terdekatnya sama ya tubuh dan kesadaran. Nah, munculnya kaya muduta dan cita muduta memungkinkan kita mudah untuk melakukan kebajikan, gitu ya. Karena batin kita dipenuhi dengan metta, karuna, dan panya, gitu. Yang keempat adalah kama kanyanata dan cita kamanyata, yaitu kecekatan atau gesit, ya, cekatan, gitu ya. Lawannya adalah diti dan mana. Karakteristiknya adalah meredakan ketidakcekatan tubuh dan kesadaran. Fungsinya menghancurkan ketidakcekatan tubuh dan kesadaran. Manifestasinya keberhasilan tubuh dan kesadaran dalam membuat objek pikiran. Sebab terdekatnya tubuh dan kesadaran, gitu ya. Jadi kemunculan kaya muduta dan cita muduta menyebabkan lenyapnya kelesuan dan kelembaman dalam melakukan perbuatan atau karma baik, gitu ya. Lalu yang kelima adalah kaya pagunyata dan cita pagunyata gitu ya. Artinya pagunyata artinya kecakapan, keterampilan atau kemahiran gitu ya, terampil atau mahir. Karakteristiknya kebebasan dari tubuh dan kesadaran, fungsinya menghancurkan penyakit ya di tubuh dan kesadaran. Manifestasinya kebebasan dari bahaya dan sebab terdekatnya tubuh dan kesadaran gitu ya.
Jadi tadi disebutkan di fungsinya adalah Kaya Pagunata mempunyai kemampuan untuk menghancurkan penyakit di tubuh dan kesadaran. Penyakit maksudnya adalah ketiadaan dari sada, sakti, hiri, otapa, dan seterusnya itu ya. Nah, minggu lalu kita baru sampai di nomor 5 ini ya, di Kaya Pagunyata dan Cita Pagunyata, begitu ya. Baik, saya sekedar mengingatkan saja tata tertib kita. Pertama, diharapkan semua speakernya di-mute ya, supaya pembabaran dhamma bisa berlangsung tanpa hambatan. Kemudian, karena ini adalah pembabaran dari dhamma, khususnya Abhidhamma Tasanggaha ya, kita semua tentu menghargai, menghormati pembabaran dhamma ini, seperti yang dicontohkan oleh guru agung kita, itu ya. Dan kemudian yang ketiga, sesi tanya jawab seperti biasa akan dibuka setelah selesai penyampaian materi dari Romo. Boleh dengan raise hand atau menulis di kolom chat. Gitu ya. Nah, ini kita sudah sampai kepada saatnya pembabaran materi. Mari kita undang Romo Ruby untuk segera memulai kelas kita. Silakan Romo, kami sudah siap belajar. Ya, makasih Ci Yasoda. Romo Ramani dan Bapak Ibu, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Semuanya selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Senang Romo. sekali kita ketemu lagi setelah 2 minggu yang lalu. Maaf sekali karena minggu lalu pas Kuan Im Sejit. Ya, Hmm. tidak salah Kuan Im Sejit ya. Sekarang tanggal berapa? 21, 28. Ya, minggu lalu pas tidak bisa tidak. Oh, sorry. Minggu lalu pas kebetulan kakak ipar saya meninggal dunia. Mm-mm. Turut Mohon maaf. berduka, Jadi Romo. saya tidak bisa mm, ikut kelas gitu ya karena mm, kakak ipar saya meninggal dunia di usia 70 tahun. Ya, Oh, mudah-mudahan kita semua punya karma baik, bisa terus panjang usia, memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk terus belajar dhamma, supaya minimal ketika kematian datang, ketika cuti kita datang, kita sudah mengenal dhamma lebih dalam dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pandangan benar kita bisa muncul dan minimal kita terselamatkan dari empat alam yang menyedihkan. Ya, sadu, amin. sadu, 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 Romo, sadu. sadu. Mari kita dedikasikan kebaikan kita hari ini untuk seluruh orang-orang yang kita cintai, yang hari ini sedang sakit, mungkin sedang menderita, mungkin sedang mengalami masalah. Mudah-mudahan dengan kekuatan kebaikan yang kita lakukan, semua musibah, semua bencana, semua bara bahaya lenyap adanya. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita Sadu, mulai ya. sadu, sadu. Kita mulai. Kita sudah memasuki fase terakhir dalam Sobana Cetasika 19. Dan teman-teman harus tahu bahwa Sobana Cetasika 19 itu merupakan eh, cetasika yang selalu muncul pada saat kita melakukan kebaikan. Ya, yang namanya Sobana Cetasika itu, Sobana Cetasika 19 ini merupakan cetasika yang selalu mengikuti kita apapun kebaikan yang kita lakukan. Ya, jadi kalau kita berbuat baik, pasti cetasika ini muncul. Dan kalau cetasika Sobana Cetasika ini muncul, maka aku salah cetasika tidak mungkin muncul ya. Dia tidak mungkin muncul ya. Karena itulah kita harus tahu cetasika Sobanas ini apa. Karena kita tanya tahu selama ini bahwa oh saya berdana, oh saya berbuat baik, oh saya menjaga sila, oh saya atas sila, oh saya belajar meditasi, saya ikut retret, saya ikut pabaja, saya ikut mindfulness mindfulness begitu. Tapi kalau kita tidak bisa memahami tentang Sobanas cetasika 19 ini, mungkin kita tidak bisa meningkatkan kualitas kebaikan kita gitu ya. Karena mungkin kebaikan eh, yang kita lakukan kalau kita tidak tahu ada faktor-faktor cetasika yang menyertainya, kalau kita tahu kan akan jauh lebih berkualitas dan lebih powerful. Dan kita sudah pernah membahas ada sada sati, hiri otapa, aloba adosa,
Tatra Majatatra. Jadi biasain begitu ya. Ada Sada, ada Sati, ada Hiri, ada Otapa, ada Aloba, ada Adosa, ada Tatra Majatatra. Nah, di Tatra Majatatra ini ada 6 pasang. Kita bikin 6 pasang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan kita sudah tahu, kita sudah pernah belajar ada Kaya Pasadi, Cita Pasadi, Kaya Lahuta, Cita Lahuta, Kaya Muduta, Cita Muduta, Kaya Kamanyata, Cita Kamanyata, Kaya Pagu Nyata, Cita Pagu Nyata, dan terakhir yang belum kita bahas hari ini adalah Kaya Ujuk Kata, Cita Ujuk Kata. Kalau ini sudah kita bisa pahami, teman-teman sekalian, maka mudah-mudahan kualitas kebaikan kita bisa terus berkembang. Ya, karena ternyata kita akan menyadari nanti di bab 4 tentang hukum karma, bahwa perbuatan itu jadi aku salah karma, maka ternyata banyak benih yang menyertai kebaikan kita. Nah, salah satunya adalah minimal 19 cetasika ini. Minimal 19 cetasika ini ya. Ya. Sekarang kita pelajari apa itu yang disebut sebagai kaya ujuk kata dan cita ujuk kata. Ya, kaya ujuk kata gitu ya. Kaya ujuk kata, ujuk salah. Kayak ujuk, ujuk kata. Ya, oke katanya begitu. Dan cita ujuk kata. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, eh, kalau kita melihat definisi daripada apa itu kaya dan cita ujuk kata, maka tentu kita akan fokus kepada apa itu karakteristik, apa itu fungsi, apa itu manifestasi, dan apa itu sebab terdekat. Gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita memahami itu yang disebut kaya, ujuk kata adalah kejujuran. Ujuk kata itu kejujuran. Ini dengan nama kesadaran kejujuran, ya, atau tubuh kejujuran. Kejujuran dari kaya, tubuh, dan dari kesadaran. Yang namanya ujuk kata itu adalah kejujuran. Apa fungsinya? Fungsinya adalah kelurusan. Saya pakai ngambil eh, ya kelurusan, ya kelurusan dari kaya dan cita. Gitu ya, teman-teman sekalian. Fungsinya adalah menghancurkan kebongkokan tubuh, kebongkokan dari kaya dan cita. Manifestasinya adalah ketiadaan kebengkokan. Dan sebab terdekatnya tentu adalah kaya dan cita. Gitu ya, sebab terdekatnya. Nah, sekarang kita coba mempelajari apa sih ini maksud dengan kaya ujuk kata dan cita ujuk kata di sini. Ya, teman-teman sekalian. Kembali, kalau kita berbicara tentang definisi tubuh, ada namanya kaya di sini. Tubuh itu artinya apa? Ya, tubuh, ya, dan Misalnya, oh ya sorry. ya, ya. Jadi kalau kita bicara kaya adalah apa? Sanya, Hanya Wedana Sangkara ya. hmm, Wedana dan Sankara, gitu ya. Kalau yang cita ya kesadaran ya. Cita adalah winyana ya, winyana. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat misalnya kaya pagunyata,
gitu kan? Kita pagunyata, kayak ujuk kata kita ujuk kata, kayak muduta cita muduta, kayak kamanyata cita kamanyata, kayak pagunyata cita pagunyata. Ini kan kesadaran definisi kesadaran ini kan adalah semua kan kita punya definisi tadi ya. Lahuta itu apa segala macam. Nah, sekarang kita sedang membahas yang namanya kaya ujuk kata. Kaya ujuk kata adalah eh, kejujuran daripada yang namanya daripada sanya, wedana, sangkara, dan winyana. Jadi kalau kita berbuat baik itu adanya kejujuran kesadaran, adanya kejujuran dari sanya, wedana, dan sankara, gitu ya. Kalau kita bicara kejujuran di situ berarti lawan katanya apa? Maka lawan katanya apa ya teman-teman? Hmm, Kejujuran lawan katanya apa? Kebohongan, Romo. Tidak jujur. Mm-mm. Tipu Kalau muslihat, kelulusan licik, bengkok ya Romo. licik, kelicikan, betul kan? Keli, Oke, kelicikan, gitu kan? Kotoran batin kelicikan atau hati yang penuh dengan tipu budaya. muslihat ya, boleh tipu daya boleh, tipu muslihat, kan begitu ya teman-teman ya. Yang membuat kesadaran mental kita kenapa? Menjadi tidak jujur, kan begitu ya teman-teman sekalian. Jadi dia adalah lawan daripada kelicikan dan tipu muslihat. Dan kalau kita melihat di kitab Dhamma Sanggani teman-teman, kalau rujukan kita adalah kitab Dhamma Sanggani, gitu ya. Ini di kitab Dhamma Sanggani dikatakan bahwa yang namanya ujuk kata, yang namanya ujuk kata, gitu ya, atau kejujuran, ada definisi nih ya, ada definisinya. Kalimat ujuk kata itu kan kalimat yang bisa dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Saya coba pakai kalimat lain. Dia bisa menjadi ujuta, sama nih, ujuta, ya. Ujuta itu lurus berarti. Kita saya lihat lagi, ujuta itu adalah lurus atau ujuk kata kejujuran, ya sama nih, ya. Dalam kitab Dhamma Sanggani atau ajim, ajim hata, ajim hata, tidak bengkok, tidak melengkung yang disebut sebagai awan kata, tidak bengkok. Dan yang terakhir sebenarnya ada satu lagi, aku tilata, aku tilata. Jadi yang namanya wujud kata itu, teman-teman sekalian, dia mengandung arti beberapa bagian. Ya, yang pertama adalah wujuta. Wujuta itu berarti kualitas yang lurus, kualitasnya lurus. Kalau wujud kata apa tadi? Jujur, ya jujur. Kalau ajim hata apa? Tidak bengkok, tidak beng, tidak bengkok. Ini kalau ini awan kata tidak melengkung, tidak melengkung. Kalau aku tilata tidak melintir, melintir. Nah, teman-teman, kenapa di dalam kitab Damasayana dikatakan seperti itu? Karena ini memberikan ilustrasi kepada kita bahwa yang namanya kualitas batin yang lurus atau batin yang mempunyai perilaku yang sikap yang lurus atau jujur, maka keadaan batinnya tidak bengkok, tidak melengkung, begitu. Ya, seperti kita, eh, dan ini ceritanya agak sedikit jorok ya, keadaan yang berlawanan dengan air kencing, sapi katanya begitu. Contohnya, ya, seperti aliran air kencing sapi, gitu katanya, yang tidak lurus. Jadi perumpamannya selalu alam ya.
Kalau yang namanya tidak lurus itu seperti aliran, contohnya seperti aliran air kencing sapi yang tidak lurus. Kalau lurus ya. Kalau tidak melengkung berarti apa? Kalau yang melengkung ini apa lawannya? Mana melengkung? Tidak melengkung ini apa ibaratnya? Tidak melengkung itu seperti lawan dari bulan sabit. Bulan sabit kan melengkung ya, Ya, bulan sabit gitu ya. Kalau tidak melintir nih, tidak melintir. Ini apa setepaannya? Seperti benda yang berlawanan dengan ujung bajak yang melengkung. Ya, ujung belakang yang melengkung. Jadi ini diibaratkan seperti ujung bajak. Kita kalau di sawah kan ada bajaknya kan harus lancip ya, tidak melengkung. Ini dikatakan seperti ujung bajak yang yang melengkung. Kalau melengkung jadi tidak melintir ya, yang melengkung. Melengkung. Begitu dalam kitab Damasangani. Teman-teman saya mau tanya nih, kalau kita hati kita bengkok, kita bisa nggak melakukan kejahatan? kalau hati bengkok Kalau bisa hati Romo. bengkok nih, ketika hati saya bengkok, jadi NP apa sekarang istilahnya itu NDP apa sih ya? NDP itu ya. Istilahnya dia 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 yang melakukan kesalahan, tapi dia mengakunya seperti korban. Apa NPD, NPD ya, NPD ya. NPD ya. Kan penyakit yang sekarang cukup kronis kan NPD tadi kan, Ya, ya. Nah, seseorang yang hatinya bengkok biasanya setelah melakukan kejahatan, dia bilangnya apa? Bukan saya, gitu kan? ya betul Romo. Iya, bukan saya yang melakukan. Dan biasanya perilaku itu muncul dari hati yang tidak lurus kan, betul nggak? Ya. Dari hati yang tidak pernah yang tidak ya hati yang tidak pernah lurus itu makanya diibaratkan oleh di kitab Dhammasanggani seperti seekor sapi seperti sapi kencing yang tidak lurus. Saya tidak pernah ada sapi kencing sih ya, begitu. Jadi saya mungkin mesti lihat nih. Di kota susah nyari sapi Romo. Iya, kalau kita biasanya kan begitu kan, ketahuan melakukan atau ketika ada kesalahan kita bilang apa? Saya tak, saya apa? Dia belaga ketakutan. Saya tidak berbuat apa-apa. Kok saya nggak melakukan kejahatan ini kok gitu ya. Seorang yang melakukan kejahatan kan biasanya, "Oh, saya nggak mungkin melakukan. Saya takut akan kejahatan ini kan biasanya begitu. Dia bersandiwara. Ini seperti bengkok melengkung, seperti bulan sabit. Jadi itulah perumpamaan siapa yang tidak takut melakukan kejahatan, dia seperti orang seperti apa contoh-contohnya seperti itu. Jadi ada semua yang melakukan perbuatan buruk ya kalau dia melakukan perbuatan buruk pasti dia berlawanan dengan melintir, dengan tidak lurus, dengan tidak jujur, dengan bengkok dan melengkung gitu ya. Tapi kalau kita sudah berbuat baik teman-teman, ini nggak ada tuh. Nggak ada istilah kita membengkokkan, membelokkan. Tadi makan tahu berapa di warteg nih ya? Kalau kita berhatinya lurus gimana? Jawabnya jujur nggak? Jujur ya. Tadi Ya, makan tahu dua, tempe satu, gorengan tiga, kan begitu. Tapi kalau hati tidak jujur, bengkok nggak itu? Makan tahu dua jadi tahunya berapa? Satu. Darmaji. Iya, kan begitu kan? Ini ada kalimat anekdot nih ya. Waktu kita kecil dulu kan kita suka mencuri kan? Mencuri kerupuk lah taruh ya, mencuri kerupuk ya kan? Kerupuk kita ambil tuh kita bilang, aduh, mama di rumah juga butuh kerupuk. Kita ambil lagi satu lagi kan? Terus adik di rumah butuh kerupuk kita ambil lagi. Waktu pas pulang kita takut dosa nih gitu kan? Kira-kira kita sampai ke warung ngapain teman-teman? Ngapain kira-kira nih? Anekdot nih ya. Kan waktu kecil kita nyuri kerupuk satu ya kan? Ingat mama di rumah satu lagi. Ingat adik di rumah satu lagi. Terus pas pulang mau bawa pulang ingat dosa. Kita ke warung ngapain lagi? Pas saat kita ke warung ngambil satu Balikin lagi, Romo. Oh, nggak ngambil satu lagi buat siapa? Buat si dosa. oh, Buat si dosa ya. Karena ingat dosa kan? Oh ini dosa ya. itu berarti nama orang ya. Bukan bukan apa?
bukan perbuatan buruk. Ya begitulah nah, anekdotnya. Karena kita kalau ketika kita melakukan kesalahan kan pasti bengkok, pasti tidak lurus dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya berbuat baik, nggak ada tuh misalnya, oh saya tadi berdana, misalnya berdana ini gitu, tapi jawabnya enggak, saya dananya segini gitu kan, pasti nggak mungkin begitu. Dia akan jujur sekali mengatakannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah beberapa ilustrasi yang kalau orang melakukan perbuatan buruk pasti dia akan melakukan yang namanya tidak lurus, tidak jujur, bengkok, melengkung dan melintir gitu ya. Maka secara keseluruhan mereka yang tidak jujur biasanya orang yang tidak punya berintegritas gitu kan. Sama lah kalau kita sekarang kita kerja di satu perusahaan kan yang dibutuhkan kan adalah orang yang jujur kan. Ya orang yang kalau orang yang jujur itu kan orang yang berintegritas, betul nggak teman-teman? Ditawarin apa, dia tidak mau, pasti dia orang yang integritas. Kalau orang yang tidak jujur, pasti dia manipulatif kan, memanipulasi keadaan, betul nggak teman-teman? Ya, dia tidak, dia bahkan tidak membicarakan fakta sebenarnya, karena kita sering manipulatif. Maka itu dalam kitab komentar Damasangani dijelaskan bahwa kenapa seperti air kencing sapi, ya, kalau orang kenapa nih kalimat ini yang paling penting nih ya? Kenapa sih ibaratnya kalau seperti air kencing sapi, ya? Karena secara keseluruhan kata kitab suci Dhammasanggani ya, mereka yang tidak berintegritas, tidak yang suka manipulatif, gitu kan, yang tidak menghargai fakta serta kebenaran, maka menjelaskan bahwa orang ini orang yang jenis pertama yang tidak jujur ini, gitu ya, seperti air kencing sapi yang tidak lurus, gitu kan? Ya. Nah, kenapa dikatakan begitu? Karena orang ini karmanya tidak murni. Kamanya tidak murni. Kita belum bicara kama ya, nanti bicara kama di bab 4. Kamanya tidak murni. Oh, sorry di bab 5. Kita nanti akan lebih jelas tentang hukum karma nih ya. Jadi ini di pintu karmanya, tiga pintu karmanya tidak murni. Tiga pintu karma itu apa? Tiga pintu karma ya. Tiga pintu karma itu apa? Waci, apa nih? Waci, kaya, dan mano. Jadi kalau orang yang tidak jujur itu, kata di dalam kitab Dhammasanggani, tidak hanya ucapan, perbuatan, dan pikirannya pasti tidak jujur. Apa tidak lurus gitu. Ya, orang yang seperti kencing sapi ini pasti tiga pintu dia. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kalau orang yang melintir nih, kalau orang yang melintir nih, mana melintir nih? Ini ya. Kalau orang yang melintir hanya satu pintu kama saja. Ya, dia hanya menggunakan kata-kata saja kebenaran. Ini hanya satu pintu yaitu wacikama saja. Yang lain tiga pintu, ya, baik itu ujuta, ujukata, ya, ajimata. Ini semua rata-rata mereka melakukan perbuatannya melalui tiga ucapan. Ya, tiga ucapan, tiga pintu ya. Pintu waci, pintu kaya, pintu mano. Jadi itulah teman-teman pemahaman kita tentang kaya ujuk kata dan cita ujuk kata. Berarti secara keseluruhan Sobana cetasika kita yang ke-19 ini sudah selesai. Tapi kita masih punya, kalau kita lihat, kalau kita lihat nanti di metode kita, masih ada apa nih? Masih ada yang namanya ini, ya, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, karuna, muduta, dan panya. Ya, karuna, muduta, dan panya. Jadi kita sudah membahas yang namanya Sobana Cetasika. Kalau yang 19 ini yang namanya sada sati, hiri otapa, aloba dosa tata majatatra, ada kaya pasati, cita pasati, kaya lahuta, cita lahuta, kaya muduta, cita muduta, kaya kamanyata, cita kamanyata, kaya pagunyata, cita pagunyata, dan kaya juga cita gujata, dia munculnya 19 ini berbarengan. Nggak mungkin sendiri-sendiri. Dia muncul di mana? Di 59 cita. Oh.
Ini 59 juta. Kalau tidak percaya kita klik di sini. Ini totalnya 24 tambah 15 tambah 12 tambah 8. Totalnya berapa? Teman-teman sekalian. 59 ya Romo. 24 Tambah 15, tambah tambah 12, tambah 15. 8. Totalnya berapa? 59 ya? 59 ya Romo. Yes. Dan dia selalu muncul di Sobana Cita ya. Gitu teman-teman sekalian. Nah sekarang teman-teman harus lihat ya. Kita pernah belajar walaupun kita belajarnya di bab 4 nanti tentang proses kesadaran witi atau cita witi. Bisa nggak perbuatan itu kita lakukan berbarengan? Misalnya contoh saya ngomong nih. Saya ceramah dhamma nih. Saya bisa nggak melakukan perbuatan baik dengan tubuh? Nggak bisa ya. Makanya sama waca, kalau sama waca ini muncul, maka sama kamanta dan sama ajiwa tidak muncul. Gitu teman-teman. Dan ingat ya kalau kita bicara di sini sama sama waca, sama kamanta, sama ajiwa bagian dari apa dia? Bagian dari apa teman-teman? Sila. Empat JMB, jalan utama. JMB, Delapan. JMB berapa? 8 Romo. JMB 8. Yang sila. Nah, jadi kalau kita bicara, kan kita sekarang sudah tahu nih, bahwa Sobana Cetasika kita ada berapa? Kan 25. yang namanya Sobana Cetasika, yang indah ini ya, Sobana Cetasika itu ada berapa totalnya? 25. 25, gitu ya. Kita coba nih ya, kan kita sudah bicara yang 19 itu sadarana ya, muncul bersamaan semua. Ada Ya. Sadasati, Hiri Otapa, Aloba Dosa, Sadasati, Hiri Otapa, Aloba Adosa, lalu Tata Majatatra, kan gitu ya. Lalu ada yang namanya Nampasang ini nih, gitu kan, Nampasang ini. Nah, gitu kan teman-teman ya, Nampasang ini ya. Kita sudah bahas. Nanti di sini ada yang namanya sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Ini udah murni nih teman-teman nih. Sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Kalau kita lihat ini sama waca, sama kanta, sama ajiwa, ini jadi masuknya dalam apa nih? Ini masuknya dalam apa teman-teman? Sila, Samadhi, sila, pandang. silawi, silawisudi. Jadi. Kemurnian daripada sila. Ingat ya, JMB 8, jalan mulia berunsur 8, dibagi menjadi 3 kan? Ya. Kita tahu ini ada bagian dari yang namanya panya, saya pakai coklat, ada yang bagian namanya panya, ada bagian dari apa? Sila, Sila, sila sila, dan Madi samadhi. samadhi, gitu kan? sama di. Kalau kita berbicara panya, kenapa panya muncul duluan di sini? Panya cuma ada 2 ya, sila ada 3, samadhi ada 3 juga, gitu kan? Ini kan sama jiwa, ya sama waca dulu ya, Ya. sama Sama. Samadhi, kamanta, dan sama sama ajiwa. 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 Penghidupan benar. Teman-teman kan kita usulnya kan sila sama di panya. Kenapa panya dulu di sini? Kenapa tidak Mindset. sila di depan? Yang Teman-teman tahu nggak? memimpin, Kita sengaja sedang belajar. Kenapa? yang Kenapa panya memimpin, harus muncul duluan? Mindset awal Romo. Oh iya, kenapa? pemimpin. Mindset awal. Suaranya saya nggak kedengeran. Yang memimpin Romo, Hah? Tati, pondasi, konsentrasi. pandangan benar, Iya, pikiran ini kan benar pandangan benar kan? Sebagai mindset awal Romo. Kan sebagai siapa? pondasi Awal. awal. Saya pakai bahasa Pali.
sama sama apa? Sama Diti. Sama Diti, terus sama apa? Sama apa? Sama Sankapang. Sama Sakti. Sama Sankapa, sama Sakti. Terus, Hmm, jangan satu di sini, satu di sini. sama Itu namanya apa? Wayama. Sama Wayama dulu. Sama Wayama. Sama Sankapa. Sama Sati. Sama Samadi. Nah, sekarang pertanyaannya kan kita sedang bicara ini dulu. Sama Waca, sama Kamanta, sama Jiwa kan di sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok Panya muncul duluan di JMD 8? Teman-teman sekarang begini. Sama Diti itu kan pandangan benar kan? Sama Diti sama dengan Pandangan benar. sama Diti kan pandangan benar, betul kan? Ini sama dengan pandangan benar. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman sekalian. Kalau kita tidak punya sama sama Diti pandangan benar, gitu ya. Kalau kita tidak punya sama Diti, saya pakai warna merah. Kalau kita tidak punya sama Diti pandangan benar nih, pertanyaan saya, apakah kita bisa melakukan ucapan benar, Tidak, perbuatan benar, dan mata pencarian benar? tidak bisa, Romo. Nggak bisa. Tidak, Romo. Nggak bisa. Sepandangan benar ini didapat dengan cara pariyati, Pati-pati. Pati-pati. pariyati Pati-pati. dhamma. Anda hari ini belajar dhamma kelas dengan kita sama-sama nih. Kalian kita sedang pariyati dhamma kan? Apa fungsi pariyati dhamma? Supaya kita punya pandangan benar kan? Sehingga kita tahu loh sama Poaca seperti apa, sama Kamanta seperti apa, sama Ajiwa seperti apa. Kalau ini barangnya kita tidak tahu, tapi kita ngaku ini, kita paham barang ini, rasanya kita bodoh kali ya. Kita berbohong kali ya. Karena yang namanya punya pandangan benar itu, hakikatnya, hakikinya adalah kita dapat melihat kehidupan ini sebagaimana adanya. Ya, kehidupan ini sebagaimana adanya. Sila itu apa sih, teman-teman? Moralan. Moralitas. Moralan. Penahanan diri, betul nggak? Wirati. Karena bunyinya apa? Kalau Aku kita bicara sila, Pancasila melatih Buddhis, diri. Nah, itu ya. Panatipata, Wera Manoi, Thailand bilangnya begitu ya, Wera Mani gitu kan sama ya. Apa sih menghindari apa? Yang Bunuh. namanya menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila masuk dalam kategori apa sih? Sama Indra Samwara. sama Kamanta. Samanta. Jadi sila itu apa sih? Penahanan diri kan? Betul nggak teman-teman? Wirati namanya. Wirati. Iya, jadi makanya ini dikenal sebagai Wirati 3. Oke. Iya, ini Wirati. Apa itu Wirati? 3 pantangan. Penahanan diri. Penahanan diri. Penahanan diri. Gitu ya teman-teman. Dan ingat sekarang pertanyaan saya. Kalau sama Kamanta muncul, sama Waca sama Jiwa bisa muncul bersamaan kah? Kalau sama Waca muncul nih, saya ngomong, tapi sambil berbuat baik. Bisa nggak? Nggak bisa. Ngomong ya, ngomong kebaikan ya melalui pintu ucapan. Tapi sambil saya ngomong sambil bersihin lantai, bisa nggak? Bisa, tapi perbuatan baiknya kalimatnya kan tergantung yang mana gitu ya. Yang penting pokoknya perbuatan itu tidak bisa muncul bersamaan. Ketika sama Waca muncul, maka sama Kamanta dan sama Jiwa tidak muncul. Itu juga sama ketika sama Kamanta muncul, maka sama Waca dan sama Jiwa tidak muncul. Jadi teman-teman dipahami bahwa
kita sudah memahami, ini kan semua totalnya 25 ya. Nanti baru timbul yang namanya wisdom panya di sini. Panya munculnya belakangan. Ini berapa? 19 tambah ada dua lagi. Karuna dan mudita serta panya. Ini panya, ini karuna dan mudita. Ya. Nanti kita lihat teman-teman. Jadi yang 19 ini nih, yang kita pelajari ini saya pakai warna merah biar jadi perhatian. Ini nih dari sada sati hiri otapa aloba adosa tata majatatra kayak pasadi cita pasadi kayak lucu cita dan seterusnya. Ini munculnya selalu bersemua berbarengan ya. Tapi yang ini belum tentu. Tapi kalau sama waca ketika muncul perbuatan baik, 19 ini pasti muncul. Dan belum tentu juga perbuatan baik kita diliputi oleh wisdom, oleh panya, gitu ya. Maka dari itu sekarang kita coba, karena kita masih panjang nih, kita akan ngomongin tentang sama waca, sama kamanta, dan sama jiwa. Jadi minggu depan kita tinggal bicara tiga ini ya. Oke, kita bicara apa itu sama waca, sama kamanta, dan sama jiwa. Baik, teman-teman kita sekarang bicara yang pertama adalah tentang apa itu wirati. Saya pakai warna biru, jangan salah. Kita sedang bicara wirati tri ya atau tiga, yaitu isinya sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Ya, teman-teman ya. Ada beberapa definisi yang perlu diketahui bahwa tiga penahanan diri ini, gitu, tidak selalu muncul di setiap kesadaran. Tidak selalu muncul di setiap kesadaran. Begitu teman-teman. Ya, di setiap kesadaran yang indah. Kenapa teman-teman? Tahu nggak? Kenapa tidak muncul dalam kesadaran yang indah? Karena dia tidak masuk dalam kelompok yang universal, yang 19 tadi ya. Kalau kita penahanan diri, teman-teman sekalian, harus ditahan, harus dikendalikan, gitu kan? Karena kan bentuknya wirati. Wirati itu apa tadi? Kalimat wirati tadi apa? Penahanan diri. Kalau yang tadi cetasika yang ini nih, teman-teman sekalian, ya, yang 19 ini, dia pasti muncul di semua fenomena sobana cita. Ketika sobana cita itu muncul, maka sobana cetasika pasti ikut muncul. Berapa jumlah sobana cita? 59. Gitu ya. Ketika 59 itu muncul, kesadaran indah itu muncul, maka sobana cetasika yang 19 ini pasti muncul. Tapi untuk sama waca, sama kamanta, dan sama jiwa, dia tidak muncul di setiap kesadaran yang indah. Karena tergantung perbuatannya. Gitu ya teman-teman ya. Karena pada saat, ya walaupun tiga mental ini adalah mental yang penahanan, tetapi dia bukanlah faktor mental yang harus ditahan dan dikendalikan. Jadi ini nggak harus apa maksudnya? Dia adalah faktor mental yang tidak hanya ditahan tapi juga dikembangkan. Karena dia ketika ini dikembangkan baru dia mempunyai kualitas yang indah. Sekarang saya tanya begini. Tidak melakukan panatipata weramani, tidak melakukan pembunuhan, pasif atau aktif? Teman-teman sekalian. Pasti ya, Romo. Pasif. Iya. Pasif kan? Kenapa disebut pasif? Karena nggak serta merta kita selalu bunuh kan? Karena dia harus munculnya kan nggak mungkin setiap momen kan, betul nggak? Kalau saya menahan diri supaya saya tidak melakukan pembunuhan, kalimatnya
Ketika saya menahan diri untuk tidak melakukan pembunuhan nyamuk, kan nggak setiap hari nyamuk itu hinggap di tubuh kita, setuju nggak? Iya, betul. Dan Ya, setiap itulah saat. teman-teman. Masa setiap saat nyamuk menghampiri kita kan enggak kan? Ya, Bahkan nyamuk juga ada musim-musim ya kan. Kalau musim menjelang pancaroba, musim panas ke musim dingin, makanya terjadi yang namanya demam berdarah, DBD, karena itu peralihan musim itu. Dan juga sebaliknya. Artinya, ketika nyamuk menempel di tubuh kita, pertanyaan saya adalah, kita kan berusaha untuk menahan diri, betul kan? Dan ketika menahan diri itu saya kembangkan, baru dia memiliki kualitas yang indah nggak? Kualitas yang baik nggak? Makanya iya, tadi sekali lagi, ketika ada nyamuk, lalu saya mau pukul nyamuk, lalu saya mengerti ini adalah pelanggaran, lalu saya menahan diri, maka saya sudah berbuat baik. baik. Kenapa saya bisa berbuat baik? Karena saya sudah berusaha menahan diri, sehingga memunculkan kualitas yang indah. Jadi perbuatan baik itu bisa muncul ketika kita menahan diri. Mau marah nih, menahan diri untuk tidak ngomel, dan sadar kalau ngomel itu tidak baik, jadi perbuatan baik nggak? Iya, Jadi betul. kualitas yang indah. Jadi berbuat baik itu nanti ternyata kalau nanti kita belajar di bab 8 tentang paticca samuppada, maka nggak selamanya loh perbuatan buruk menghasilkan keburukan. Gitu loh teman-teman. Paham ya? Ketika saya mau memukul nyamuk nih, lalu saya sadar bahwa ini tidak baik, jadi baik nggak nih ketika saya menahan diri? Iya, Romo. Jadi baik. Iya, namanya ada yang namanya nanti kita akan belajar apunya bisankara gitu. Jadi awija pacaya sankara. Tapi sankara itu bisa ada yang buruk, ada yang baik, ada yang sangat baik. Belum nyampe sih kita. Tapi itulah gambaran. Jadi jangan selamanya, nggak selamanya bahwa yang namanya perbuatan buruk pasti berakibat buruk. Gitu. Bisa kan karena penahanan diri jadi perbuatan baik. Nah, pentingnya yang namanya penahan diri tadi. Menahan untuk tidak marah, menahan untuk tidak ngomel, perbuatan baik. Kan begitu. Ya. Nah, ini kalau kita tidak belajar Dhamma kan nggak dapet ini pemahaman seperti ini ya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang eh, tadi ini penahanan diri ya tadi ya penahanan diri ini adalah karena dia baru berkembang, setiap kesadarannya indah. Ketika kita sekarang ketika kita menahan diri ya kan tidak selalu muncul kan. Kalau ini muncul kita tahan dia baru bisa menghasilkan. Jadi kalau kita lihat ini tiga penahanan diri ini tidak selalu muncul di setiap kesadaran yang indah. Kenapa? Karena kayak kembalikan. Karena kalau sudah penahanan diri ini dilakukan, baru berkembang. Baru berkembang yang namanya dikembangkan kualitas batinnya. Dan setelah dikembangkan, maka memiliki atau mempunyai yang namanya mempunyai kualitas yang indah. Jadi kualitas yang indah itu baru muncul, kualitas yang indah itu baru muncul setelah penahanan diri gitu ya. Coba bayangkan tuh teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih, apa itu sama waca, sama kamanta, dan sama jiwa. Yang pertama adalah, saya pakai warna biru ya, biar biru. Yang pertama adalah ucapan benar. Ucapan benar. Atau dikenal dengan nama sama waca. Gitu ya. Ini ya teman-teman. Nanti kita akan lihat semua punya karakteristik, semua punya fungsi, semua punya manifestasi yang hampir sama nih. Jadi kita tulis dulu ya kualitas yang tiga ini ya. Yang berikutnya adalah perbuatan benar. Perbuatan benar ini namanya adalah sama Mantap. kamanta. Lalu yang terakhir adalah apa? Penghidupan benar. Kalau tidak salah kita pernah belajar ini ya di bab 1 ya. Belajar nggak ya, Ci?
Cia Sadaya tentang jalan utama berunsur 8 ini? Disinggung aja Romo ya tentang Ya, jalan karena kan tiga waktu belas. kita membahas tentang apa ya, tentang Lokutara Cita kan, Ya, mestinya ya, ya ada nggak apa-apa. disinggung betul Romo. Disinggung pernah ya. Ya. Hmm. Sama Aciwa. Ajiwa. Kalau A ketemu A, mestinya jadi satu nih, panjang ya. Aciwa. Oke, sekarang kita lihat karakteristik sebab terdekat dan manifestasi. Karakteristiknya seperti apa? Teman-teman, yang namanya ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar itu karakteristiknya berturut-turut. Dia tidak, ini kalau sama-sama nih ya, semua tiga-tiganya, tidak melanggar. Tidak melanggar apa? Kalau yang ucapan benar berarti tidak melanggar apa? Ucapan yang Ucapannya tidak tidak baik, benar. tidak benar ya. Kalau dia perbuatan benar berarti perbuatan yang tidak Ucapan yang benar. tidak baik, tidak Kalau itu benar. penghidupan berarti penghidupan tidak benar ya. Tidak melanggar tiga. Ya, jadi ini tidak melanggar yang namanya ucapan benar, Perbuatan lalu yang perbuatan benar, dan penghidupan benar. Gitu ya. Lalu fungsinya di sebagai apa? Fungsinya menjauhi. Menjauhi. Menjauhi apa, teman-teman? Menjauhi menjauhi apa? Ucapan, ucapan yang tidak benar, ucapan yang tidak benar. Lalu apa? Perbuatan perbuatan yang tidak benar dan penghidupan kehidupan yang tidak benar. yang tidak benar. Gitu ya. Lalu manifestasinya tidak melakukan tidak melakukan tidak melakukan gitu. Tidak melakukan Tidak baik, tidak benar. ucapan yang tidak baik. Tidak melakukan Perbuatan. perbuatan yang tidak baik. Tidak melakukan pencarian yang tidak baik. Sebab terdekatnya apa kira-kira? Keyakinan. Sadar nih kan? Apa rasa malu itu apa? Iri, Iri ya, rasa iri, malu. otapa, Lalu rasa Iri dan otapa. takut ya, takut akan perbuatan dan jahat. jahat. Akibatnya. Akibatnya ya, akibat jahat. Terus apa lagi? Dan lain-lain gitulah. Pokoknya yang semua yang baik-baik itu muncul. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kita jadi satu, tapi teman-teman paham ya maksudnya ya. Supaya mempercepat aja sih ya. Dari karena hampir sama gitu ya. Nah, teman-teman lihat nih. Kita coba pindah ke yang warna biru. Ya, teman-teman sekalian. Kalimat wirati, Wirati. wirati itu kan Wirati. adalah apa artinya? Kalau kita cari wirati ini kan dibagi bisa di beberapa banyak dari faktor ya. Ada yang namanya arati. Siapa yang namanya cewek ini arati ini? Ada Dia di situ ya Arati, Wirati, ah, Papa itu. ini hanya menghindari, menghindari. Oh, Arati. Arati gitu ya. Oh, hayati itu kan. Kalau wirati tadi apa? Menahan, menahan apa? Menahan diri. Oh, Wirati menahan diri. Oh, Ya, kalau ya wirati apa menahan diri. Ya, kalau nanti ada kalimatnya sama nih, ini hampir sama nanti ya. Ada nanti wirati itu dibagi tiga. Ya, ada yang namanya waci ducarita. Ada yang namanya kaya ducarita.
Ada yang satu lagi namanya mica aciwa. Nah, teman-teman kalau kita bicara menahan diri dari apa? Ucapan tidak benar. Ucapan yang tidak benar, ya. Ucapan yang tidak benar itu namanya apa? Waci, du, cari, Cari. gitu ya. Menghindari dari perbuatan yang tidak benar, apa itu? Kayak Kayu, gitu. carita. Carita. Ya, Menghindari dari mata pencarian yang Mica. salah, mica, dua mica ajiwa. aciwa. Hari. Jari. Mica. Ingat ya, ini objeknya beda-beda ya teman-teman ya. Objeknya beda-beda ya. Ini walaupun dia waci, kaya, sama mica itu objeknya berbeda. Kan objek ucapan sama objek perbuatan kan berbeda ya. Tapi yang jelas semua perbuatan ini bentuknya adalah menahan diri. Bentuknya dalam bentuk penahanan diri. Atau menjauhi dari perbuatan yang tidak benar. Begitulah kalimatnya begitu ya. Perbuatan yang tidak baik. Jadi kata wirati ini dari kata ini cuma satu nih. Saya kelebihan. Ya seperti itu. Nah teman-teman sekalian, kalau orang bisa menahan diri, tidak melakukan perbuatan ucapan yang tidak benar, dapat menahan diri dari perbuatan yang tidak benar, dapat menahan diri dari em, mata pencarian yang tidak benar, kira-kira apa yang terjadi? Bisa muncul di mana nih? Di maha kusala Oh, cita. Maha Kusala Cita. Dan apalagi? Tara ya Romo. Juga di loku tara cita. Utara cita. Pertanyaannya, kenapa tidak muncul di mana? Kenapa Maha. tidak muncul? Mahagatta. Kenapa teman-teman? Kenapa hanya munculnya di maha kusala cita dan lokutara cita? Itu Mahagatta. Hmm? Ya. Karena seorang arahat tidak melakukan wirati lagi. Kan ini kan arhat ini lokutara cita. Ini kan kesadaran lokutara cita, kesadaran pencapaian kesucian. Ini kita manusia biasa. Kita lihat nih ya di kita lihat kita punya nih. Kalau saya klik di sini nih, teman-teman saya klik ini saya klik ini ya. Sama waca. Sama waca dia muncul di mana? Maha kusala cita 8. Nih, ini ya. Hitam ya. Dan Ya. utara cita Hmm. 8 atau 40. Mahagatta harus meditasi, Romo. Iya. Kenapa tidak muncul di Mahagata Cita? Siapa yang Kenapa tidak muncul di Mahagata Cita? Saya lihat ya, sama Kamanta. Muncul di mana? Maha Kusala Di Cita? Mahakusala Cita dan di Lokutara Cita. Muncul nggak di Mahagata? Tidak. Oke, sama Aciwa. Dia muncul di Mahakusala Cita dan muncul di Lokutara Cita. Kenapa dia tidak muncul di Mahagata Cita? Kira-kira gimana? Karena dalam kondisi jana, Romo, tidak Kondisi, melakukan kalau kondisi janda perbuatan, kenapa memang? tidak melakukan perbuatan. Karena sifatnya eh, Tidak ada sifatnya kesempatan aja ya Romo untuk menahan diri karena mereka kan Sudah suci. eh, ini bab suci. suci. Kalau Mahagata kan belum suci. Penahanan diri karena ada perbuatan buruk. Kalau penahanan diri. Hmm, Kalau Mahagata kan lagi posisi meditasi. oke. Terus aja nggak apa-apa. Kita Kesila kita ya biar Romo ya. berpikir. Hah? Kalau Maksudnya kesila aja ya. Gimana, Romo, pertanyaannya? penahanan diri karena ada Kenapa perbuatan buruk. sama waca sama kamanta sama jiwa tidak muncul di kesadaran Mahagata? Nah, itu kan menyangkut perilaku, Romo, moralitas. Mahagata kan posisi meditasi. Posisi meditasi, pencapaian jana. Ya, Ya,
Kalau orang mencapai jana jadi kenapa? Nggak melakukan yang namanya Perbuatan buruk, tidak melakukan perbuatan iya. buruk. Ya jangan terkecoh ya. Kan kalau kita perbuatan mahakusala masih harus berbuat kan? Ya. Iya. Iya. Kita bisa berdana, kita bisa pacaparita, kita pangsen, kita bisa ngucapin sabe sata bawang tujuh kata itu di maha. Salah Sekarang kalau lagi kita. duduk meditasi, mencapai jana ngomong nggak? Enggak. Diam. Nggak ngomong. Nyari duit nggak? Nggak ya. Ada daya upaya. Ya, jadi artinya walaupun ketiga faktor yang namanya sama waca, sama kamanta, sama jiwa muncul di kesadaran maha kusala dan maha kusala dan kalokutara cita gitu ya. Mereka tidak muncul di kesadaran yang lebih tinggi ya, tidak muncul di kesadaran yang lebih tinggi karena dia pokoknya dia tidak muncul di kesadaran yang lebih tinggi dari Mahagata. Karena kenapa? Karena ucapan benar ya itu adalah menghindari, menahan diri kan. Kan ucapan mereka kan menahan diri atau menghindari gitu kan. Menghindari dari apa? Dari ucapan yang tidak benar, dari kebohongan, dari fitnah, dari mengadu. Sementara orang yang sedang orang yang duduk meditasi sudah mencapai jana nggak melakukan apa-apa. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, seperti itu. Nah, kita akan lihat nih eh, perbuatan-perbuatan kenapa sama waca dan sama kamanta serta sama wija. Kalau dia muncul di Mahagata seperti apa? Kalau dia muncul di Dukutara seperti apa ya? Kita lihatnya begitu. Lumayan panjang nih. Lanjutkan ya. Oke. Nah, teman-teman, nih sekarang kita lihat. Tadi kan kita sudah paham ya bahwa yang namanya Mahagata Cita 8, Lokutara Cita 8, gitu kan? Teman-teman saya mau tanya dulu deh. Kalau kita bicara sama sama waca, lawannya apa? Bica Ucapan. waca, Kita bica tahu nih. waca. Kalau ini Sawadaya. menghindari apa nih? Kalau Kamanta kan sudah tahu nih. Sama Kamanta apa tadi kita tahu kan? Sama Kamanta itu apa? Perbuatan benar. Ucapan eh Itu sini, sini, perbuatan. sini. Di sila jadi apa? Di sila apa? Di sila jadi apa? Depan. Tidak Menghindari apa? membunuh, tidak membunuh, Pembunuhan. ya, Menghindari pembunuhan. Pembunuhan dihindari. Terus apa lagi? mencuri, pencurian, Mencuri dihindari. Pencurian. Dan Bersusila. asusila. susila, Kalau ya. ucapan apa? Ucapan tidak Bohong, benar, Bohong. kasar-kasar, nah, Tidak tidak melakukan benar. Ucapan yang tidak benar atau bohong, Bohong. tidak berkata bohong. Apalagi Memecah belah. fitnah, memecah belah, memfitnah, fitnah, bergosip, memfitnah. kasar, ya, Atau apa sih Mista itu sekarang mengadu domba boleh ya? ya bisa ya, Memecah belah. Mengadu domba. Apalagi? tidak Ah, berkata dombanya kata-kata kasar, kasar, ucapan omong kosong, kasar. Terus satu lagi apa? omong Bergunjing. kosong, Romo, Ngomong kosong. Ya, sekarang kalau kalau sama ajiwa senjata, ya jual beli senjata, apa nih sama ajiwa? pedagang senjata ya Romo, senjata manusia, makhluk hidup lah, makhluk Yang hidup, tidak melanggar sila. makhluk hidup, Yang tidak melanggar sila itu apa ya? Tidak berbohong. Nggak pedagang, misalnya dagang. dagang, dagang, tidak dagang menjual manusia daging Romo, ya Romo. Pakai bahasa Pali human ya, pakai bahasa trafficking Pali nggak biar boleh keren ya. Romo. Pakai bahasa Pali namanya sata, sata Wanija, wanija. wanija pedagang Romo, Apa tuh? Senjata. Perdagangan perdagangan senjata. manusia, Perdagangan Daging, senjata. daging, wanija, oh sata wanija ya, Sata. Kalau ini ada satawa, 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 ya. Kalau satanya nggak pakai hak, sata Wanija. wanija nggak pakai hak. oh Bali iya. apa? Dagang Manusia Perdagangan itu ya, manusia. manusia. Gitu. Apalagi?
Daging. Daging apa daging? Daging Mansawanija. Mam, Sawan. sawanija. mamsa, mamsa itu daging. Mamsa. Wanija, pedagang Daging. daging. Kalau minuman keras, Maja. Maja. Wanija. maja. Maja. Minuman keras itu maja. Wanija, minuman Keras. minuman keras. Oh, jangan manja dari situ. Iya, maja ya. Kalau racun apa? Bisa. Pisa. Pokoknya kalau pisa itu racun. Bisa Pisa wanija. ya, pisa, Wanija. wanija. Maja. Dagang racun. Yuk kita renungin yuk usaha kita apa nih? Ada nggak nih usaha kita yang begini nih? Enggak, Romo. Nah, aman ya? Aman, Mo. Aman. Aman ya? Aman. Aman, syukurlah kalau aman. Jangan-jangan kita mencari uang, mata pencarian kita salah. Oh, pantesan mata pencarian saya salah. Kenapa saya salah? Wah, berarti meditasi saya nggak pernah on off terus karena mata pencarian saya salah. Kalau yang namanya sila wisudi, kemurnian sila itu berarti ini nggak boleh nih, bukan nggak boleh sila, dihindari nih, gitu ya. Ditahan di penahanan diri dari ini gitu, penahanan diri dari ini. Kalau ini kita sudah menghindari, pantangan ini sudah kita bisa hindari, pantangan ini bisa kita hindari, maka penahanan diri ini sudah kita bisa lakukan, maka kita memiliki kemurnian sila. Dan kemurnian sila itu dapat menopang samadhi. Jadi samadhi kita kenapa nggak maju-maju? Jangan salahkan gurunya, nggak ada guru lah. Kita berdebat, tapi karena kita tidak memiliki kemurnian ini. Yang namanya sama waca, sama kamanta, dan sama aciwa. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita coba lihat. Kita kan sedang membahas sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa dari sudut apa dulu? Dari Mahagata dulu ya. Setuju ya teman-teman ya? Kusala. Dari Mahagata dulu. Nanti kan ada lokutar cita seperti apa. Kalau perbuatan sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, kita lihat yang disebut penahanan diri, gitu kan? Yang muncul di mana? Di maha Sangat cita. kusala. Cita berapa? 8 ya? Ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kalau dia muncul yang namanya sama waca, sama kamata, sama jiwa, ya, yang tiga ini pada saat tiga itu penahanan diri muncul, maka kita dapat mengembangkan yang namanya nih tiga hal nih. Ya, yang pertama namanya sama sampata wirati. Yang kedua sama dana wirati. Sama dana Kita. wirati. Yang ketiga namanya samu ceda. Samu ceda wirati. Apa itu yang disebut dengan sama pata wirati? Penahanan diri. Ketika kesempatan itu muncul, jadi penahanan diri pada saat penahanan diri, gitulah ya. Pada saat apa? Kesempatan hadir. Kesempatan nih. Kesempatan Dia hadir, gitu ya. Nggak muat nih tulisannya ya. Yang ini di sini ya. sama dan Yang namanya sama dana wirati, penahanan diri karena pengamalan moralitas. Penahanan diri karena gitu ya, mengamalkan sila.
moralitas. Kalau yang samuceda Tidak sama cedek. karena kehancuran, samuceda itu kehancuran. Penahanan diri karena kehancuran. Gitu. Jadi ya teman-teman dia bisa di Maha Kusala dia bisa 3 nih. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu yang disebut dengan sampata wirati ya. Kita pakai itu. Pada saat ini muncul bagaimana nih? Ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih contoh yang sederhana ya. Kalau tiba-tiba kita sedang tidak melatih moralitas, ya, kan biasanya kan kita kan nggak selamanya kita kadang punya yang namanya moralitas yang tinggi. Kadang kesadaran kita kan apa ya bisa lemah kan teman-teman ya. Jadi yang ini nih pada saat yang namanya sampata wirati itu adalah pada saat penahanan diri di mana arus kesadaran seseorang tidak sedang latihan moralitas, tidak sedang ada uposata gitu ya. Apapun lah ya, tapi dia yang merenungkan tentang apa? Tentang usia, tentang pengetahuan. Pokoknya dia ini nggak sedang ngapa-ngapain. Ya, tapi dia punya kesadaran tidak pantas buat saya untuk melakukan hal yang tidak baik. Kenapa? Karena saya begitu ya. Kenapa? Karena saya pada saat misalnya pada saat timbul itu yang namanya pada saat itu ada kesempatan untuk melakukan pencurian begitu maksudnya ya. Tapi sedang tidak latihan gitu ya. Tapi dia merenungkan gitu, merenungkan begini perenungannya. Kayaknya sungguh tidak pantas ya bagi saya walaupun saya tidak sedang latihan tapi kayaknya ini hal seperti ini tidak boleh dilakukan gitu. Tidak boleh saya melakukan ini. Ya, sehingga setelah dia merenungkan ini maka dia muncullah yang namanya memutuskan untuk menahan diri supaya tidak melakukan ucapan yang tidak benar, perbuatan yang tidak benar, ataupun kehidupan yang tidak benar. Walaupun pada saat itu ada kesempatan untuk dia melanggar. Ini adalah hasil dari apa teman-teman? Dari perenungan. Walaupun sedang tidak latihan, tapi muncul dari hasil perenungan. Nah, di dalam kitab komentar Dhammasanggani, ada seorang contohnya nih ya, di dalam kitab kode Indonesia pakai merah. Kalau kita lihat cerita ini ada di kitab Dhammasanggani ini, di kitab komentarnya ya, dikatakan ada seorang upas upasaka, upasaka muda nih ya, bernama Cakana. Tuh, teman-teman. Di kitab Dhammasanggani dikatakan ada seorang upasaka muda namanya Cakana. Pada saat itu ada ibunya sedang sakit parah lah, ya. Lalu dokter menyarankan kepada si Cakana selaku anak supaya si Cakana ini obat buat menyembuhkan ibunya adalah dengan cara ibunya diberikan daging kelinci yang segar. Mamahnya nih sakit nih, sakit mamanya ya. Tapi dokter menyarankan supaya makan daging kelinci. Disarankan untuk makan daging kelinci yang segar. Tapi kelincinya itu harus diambil hidup-hidup. Sebelum dipotong itu harus diambil hidup-hidup. Dan tentu si Cakana ini kan disuruh, karena dia anak paling muda, disuruh kokonya, disuruh kakaknya buat mamanya, dia mau saja kan. Dia pergi ke ladang, dia datang, dia pergi ke ladang, dia ambil. Nah, pada saat dia mau apa ya kalimatnya, dia lihat ada kelinci sedang makan di apa di ladangnya si itu ya. Lalu dia kejar. Kelinci kan kalau dikejar kan takut.
Ya, binatang kelinci itu kan semakin kita kejar dia semakin lari. Cara menangkap kelinci itu kan sebenarnya yang paling gampang adalah kasih dia makan, kasih dia wortel, nanti dia akan datang sendiri. Semakin dikejar kan kelinci, kelinci kan kelinci kan apa susah sekali ditangkapnya. Maka si cakana ini dia menggap-gap ya, menggap-gap untuk bisa menangkap kelinci ini. Ya, ketika dia lari kelinci itu apa yang terjadi? Dia nggak berhasil nangkap. Bahkan kelinci itu masuk ke semak belukar. Ya, tapi pada saat dia mencari apa namanya kelinci itu semak belukar, dia kejar-kejar, ternyata dia mendengar ada suara orang nangis. Teman-teman sekalian, ya, nangis, dia nangis apa ada yang nangis, tapi ternyata nggak ada suaranya. Dia makin ketakutan, teman-teman sekalian. Ya, di Cangkana tidak, dia cari-cari suara nggak ada ketemu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia cari, baru ketemu. Ketika kelinci itu bisa berhasil ditangkap, apa yang terjadi, teman-teman? Dia berpikir dengan di dalam hatinya apa? Saya akan membuat obat ini untuk ibunya. Tapi kemudian dia sadar gitu loh. Kemudian dia sadar, dia mengatakan kepada sungguh tidak pantas buat saya mengorbankan nyawa makhluk lain demi menyelamatkan ibu saya. Katanya begitu. Dengan pikiran seperti itu, si si Cakana ini melepaskan kelinci tadi yang sudah ditangkap. Lalu dia pulang ke rumah, ditanya sama kakaknya, apakah dia berhasil menangkap ekor kelinci? Cakana menjelaskan apa yang sudah dia jelaskan sama kakaknya bahwa dia sudah tangkap, tapi karena dia merasa kasihan, dia nggak pantas. Apa yang terjadi? Kakaknya marah, kakaknya maki-maki dia. Nah, Cangkana tidak mendengarkan kemarahan daripada kakaknya. Malahan dia mencari ibunya sambil berdiri di hadapan ibunya dengan sejak saya lahir, Bu, kata dia. Sejak saya lahir, aku mengetahui sepenuhnya. Tidak pernah dengan sengaja menghilangkan nyawa makhluk lain, kata si Cangkana. Semoga dengan pernyataan kebenaran ini, ibu sembuh dari penyakit. Kekuatan pernyataan itulah yang membuat akhirnya ibunya sakit, walaupun tanpa makan daging kelinci. Ya, jadi teman-teman bisa bayangkan, itulah yang namanya disebut sebagai penahanan diri karena pengendalian dari yang namanya pengendalian yang namanya dari perenungan. Walaupun ada kesempatan dia untuk membunuh, tapi dia tidak lakukan. Tapi dia merenungkan sejak saya lahir, saya ini mengetahui bahwa membunuh itu tidak baik, dan saya tidak pernah membunuh dengan sengaja. Saya tidak pernah menghilangkan makhluk lain. Akhirnya saya berada di tanah, mudah-mudahan dengan perbuatan saya ini, dengan perenungan perbuatan saya ini, semoga mama saya sembuh. Akhirnya sembuh. Itu disebut sebagai sampa wirati. Lalu kita lihat yang berikutnya, perenungan terhadap moralitas yang ini nih. Ya, yang ini sekarang. Ya, ini adalah penahanan diri dari perenungan moralitas, gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa bisa muncul ini? Kenapa bisa muncul yang namanya penahanan diri dari karena pengamalan moralitas, teman-teman? Kita kan sering atas sila di hari-hari posata, gitu kan? Karena kita juga suka minta 5 sila pada saat ada bante, ya kan? Permohonan Aradana Tisarana Pancasila kan sering kita minta kan. Apa fungsinya? Kalau kita ketemu sama bante seperti itu, supaya moralitas kita terus kita diingatkan, supaya ketika kita dimurnikan sila kita, ya, ketika kita dimurnikan sila kita, maka eh, akan membuat kita terus berkembang moralitas kita, ya. Supaya moral kita terus terjaga, makanya kalau sampai kita ketemu bante, kita pasti meminta pemurnian sila kita, ya. Nah, teman-teman,
dengan kita mengendalikan penahanan diri karena mengamalkan moralitas, maka arus kesadaran kita ini yang disebut samadana wirati, ya teman-teman, akan menjaga baik, akan menjaga pikiran kesadaran kita akan dijaga dengan baik, tidak melakukan pelanggaran apapun meskipun dengan resiko nyawa. Bayangin, udah lebih tinggi nih, ya. Dia tidak mau melakukan pelanggaran ini karena apa? Karena dianggap ini tidak baik. Di dalam kitab Dhammasanggani juga diceritakan ada yang namanya upasaka ditinggalnya di gunung. Upasakanya tinggal di gunung, ya. Di gunungnya namanya Gunung Utara. Gunungnya namanya Gunung Utara. Utara Wadamana. Nah, ketika Upasaka ini tinggal di Gunung Upasaka Wadana, ya beliau mengambil sila sama yang namanya Bante. Minta sila ya, kita sering minta sila. Bantenya kebetulan namanya Bante Pinggala Buddha Rakita. Buddha Rakita. Nah, kalau kita sering juga kena dengar nama Asin Jinara kita gitu ya, itu kan rata-rata dari Sri Lanka gitu ya. Nah, Bante ini kebetulan tinggal di wihara. Wihara namanya Wihara Ambaria. Ambaria. Ya. Kehidupan biku di sana karena tidak ada yang dana ya bercocok tanam, diizinkan bercocok tanam di ladang, ya. Nah, tiba-tiba si Pasaka ini kan berladang, bercocok tanam di ladang ya untuk membantu kehidupan para biku. Nah, tiba-tiba nggak lama kemudian sapi-sapi di si wihara itu hilang, ya. Kenapa sapinya hilang? Karena nggak tahu tuh dia tiba-tiba lari ke gunung yang namanya Utara Wadana. Nah, di gunung tersebut kata orang-orang di masa itu tinggallah seekor seekor ular besar, ya. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pada saat dia mencari seekor sapi tadi, ternyata si upasaka muda ini dia apa ya disergap oleh yang namanya dibelit sama ular ini, ular besar ini, ya. Lalu dia masih punya kesempatan untuk apa namanya berpikir dengan cepat, saya akan penggal kepala ular ini dengan kampak saya, katanya begitu. Tapi sesaat kemudian si Upasika muda ini dia bilang, ya sungguh tidak pantas bagi saya yang telah mengambil sila dan moralitas dengan Bante gitu dari guru saya, lalu saya kemudian menghancurkannya karena baru menerima sila tadi, ya. Dengan segenap hati dia bertekad, saya akan mengorbankan hidup saya, ya, tetapi tidak dengan dia akan mengorbankan hidup saya tapi tidak dengan moralitas saya. Keren ya kalimatnya begitu Ibu ya saudara. Saya akan mengorbankan tubuh saya, tapi saya tidak akan mengorbankan moralitas saya. Keren ya. Nggak ada kali zaman sekarang seperti itu. Iya. Dengan mengucapkan kalimat tersebut dalam hatinya, kemudian kapaknya dia buang, ya jauh-jauh supaya dia tidak punya kesempatan untuk membunuh ular tersebut. Tapi dengan itikat yang baik tersebut ternyata ular tadi kemudian melepaskan si upasaka muda ini. Lalu dia membebaskannya dari cengkraman. Jadi ternyata kalau kita lihat niat yang baik, moralitas yang baik itu bisa menghindari kita dari hal yang buruk kan. Makanya kita dalam Teragata dikatakan silang hisaba sampati gitu kan. Orang yang menjaga sila dengan baik kan hidupnya akan penuh dengan berkah. Begitu ya teman-teman. Kita selesaikan dengan baik. Yang terakhir. Yang terakhir kalau kita lihat adalah terkait dengan samuceda. Samuceda wirati. Menahan diri karena kehancuran. Gitu ya teman-teman ya.
Siapa yang sudah menghancurkan kehancuran kotoran batin ini? Siapa kira-kira? Arahat ya, Bu. Para Arahat. Arya, gitu kan? Ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau orang seorang Arya, orang suci, maka penahanan diri tidak bisa muncul lagi. Ya, ya tidak tiga faktor penahanan diri bisa muncul di kesadaran mahakusala, tapi juga bisa muncul di orang Arya, orang suci bisa istilahnya terkendali nggak teman-teman? Pasti ya, Romo. Terkendali. Ya, dan ketika si Arya orang suci ini melakukan satu perbuatan, ya, ya dia perbuat saat tiga faktor yang namanya sama waca, sama kamanta, sama ajiwa ini, ya, seorang Arya, seorang suci, ya, dia tidak akan melakukan yang namanya membunuh, gitu kan? Karena dia tidak melakukan pembunuhan. Karena dia batinnya tidak lagi membunuh, maka tidak akan pernah lagi muncul di arus para batin yang sudah suci. Jadi teman-teman bisa bayangkan yang namanya sama waca, sama kamanta, sama ija pasti melekat oleh orang-orang yang sudah menjadi orang suci. Kalau dia sudah, kan tadi kita kembali ke sini. Apa yang disebut dengan sama kamanta? Menghindari pembunuhan, menghindari pencurian. Kita anggap contoh yang ini saja. Kalau sudah kita Arya, mungkinkah kita melakukan pembunuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Tidak. Muncul nggak, bisa muncul nggak di dalam benak pikiran dia? Tidak. Tidak. Tidak akan muncul di orang yang sudah mencapai kesucian. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang saya tanya lagi. Ini yang saya ceritakan tadi adalah sama waca, sama kamata, sama ajiwa di dalam apa? Di dalam Aku apa? tidak. Maha Aku Kusala. salah. Ya. Aku salah, ya. Nanti pada saat kita muncul di alam lokutara cita, maka karakteristik, fungsi, dan manifestasinya jadi berbeda. Sama waca, sama kamanta, sama jiwa masuk dalam kategori maha lokutara cita, maka karakteristik, fungsi, dan manifestasinya berbeda. Tidak sama seperti seseorang yang muncul di kesadaran maha kusala cita. Nah, untuk bisa muncul di kesadaran lokutara cita, kita nantikan minggu depan. Demikian, terima kasih. Baik, baik. Romo, sebelum ditutup, Romo, mau nanya. Jadi yang barusan, yang penahanan diri karena kehancuran itu ya, Mo ya? Jadi kan para Arya ini kan sudah suci, sudah tidak mungkin itu. Jadi hancurnya itu pada saat mereka Pada saat ya, menembus. pada saat di Mahakusala. Kan nanti Oh, kita ceritanya begini, nanti saya ceritakan begini. Begini. Kan seseorang yang mencapai lokutara cita nih, pintunya harus pintu apa? Ma, aku salah. Duara ya, Manoya, harus Manodwara. pintu batin. Hmm. Sebelum mencapai lokutara cita harus dimulai dari pintu apa? Dari kesadaran apa? Sebelum orang lokutara cita, orang harus mulai dari mana? Dari Maha Maha Kusala. Aku salah. Maha Mahagatara. Mahakusala. Ya. Mahakusala. Mahakusala yang mana? Gata. Mahakusala yang mana nih? Dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini aja nih yang bisa muncul nih. Gitu ya. Karena ini 3 akar. Kalau nggak 3 akar, dia bisa nggak mencapai lokutara cita? Tidak. Ini nggak muncul ya. Nah, bagaimana kesadaran pikirannya? Kan gitu. Karena pakai pintu kesadaran, maka dia pakai yang namanya bawangga calana, bawangga paceda. Manodwara. Ya, manodwara ini bawangga calana, bawangga paceda, manodwara. Pakai pintu batin. Karena dia harus meditasi, harus pakai apa? Kalau dia meditasi, dia bisa pakai dari parikama, bisa dari upacara. Ya, kan kita tahu belajar bersama, ada bisa dari upacara. Puak. P-U-A-G.
Ya, tapi G-nya nanti diganti. Parikama upacara anuloma. Parikama upacara anuloma. Upacara anuloma. Di sini teman-teman nanti ada namanya wodana. Saya pakai warna lain. Namanya wodana. Ini namanya wodana. Ya, wodana itu kemurnian. Wodana itu kemurnian. Dia dari keluarga ini, jadi kelompok ini nih teman-teman. Ini dari bawa nggak calana, bawa nggak pacaran dan ini adalah bagian dari yang namanya Mahakusala ini. Tuh. Setelah wodana, baru nanti ada yang namanya Sotapati Maga, Sotapati Pala, lalu Bawangga. Jadi ini kesucian ya, Sotapati Maga, Sotapati Pala, lalu Bawangga. Dari sini teman-teman sekalian, dari sini kesannya apa? Lokutara Cita, Ibu Yasoda. Jadi kalau sudah suci, kan dia waktu di kesadaran Mahakusala kan butuh sama waca sama kamanta sama jiwa. Tapi kalau kuatas batinnya sudah suci, dia dihantarkan sucinya dulu nih, Arya dulu ya. Kesuciannya dihantarkan di sini. Lalu pada saat nanti kenapa di Arya ada yang namanya sama waca sama kamanta sama jiwa? Karena ini kan momen kesadaran kan. Satu momen kesadaran gitu kan. Kalau kesadaran ini baik, di sini kesadaran baik, ini kita lihat begini nih. Contoh yang sederhana gini saja. Ini belum nyampe tapi nggak apa-apa ya, Bu ya sudah ya. Nanti kita sampainya nanti di bab 4 nih. Nih, kita bicara gini deh. Nih, saya bilang begini nih. Tuh, ini apa teman-teman sekalian? Ini apa teman-teman? Sotapati Magapala. Tapi setara dengan jana satu. Apa itu? Witaka, Wicara, Piti, Sukai, Kagata, Sahitang, Patamajana, Patamajana. Sotapati, Lokutara, Sotapati, Maga, gitu kan, Iya. teman-teman. Coba lihat, pada saat kesadaran Sotapati Maga, ada nggak sama waca, sama kamanta, sama jiwa? Muncul nggak dia? Betul. Sudah, Muncul, Mbak. karena kesadaran ini munculnya jumlahnya 36 cita. Kita. Ya. 36 cetasika ya. Hmm. 36 cetasika itu adalah eh, hanya samanan cetasika 13 tambah 23. Berapa totalnya? 23 tambah 13 berapa totalnya? 36. Ya, teman-teman begini. Jadi kenapa? Karena pada saat dia mencapai ini kan dari kesadaran mana dia munculnya? Sebelum ini kan sebelum Sotapati Maga muncul dari kesadaran mana dulu? Satu rentetannya Iya, dari sini gitu kan. Pada saat di sini muncul kan sebelum meditasi kan di sini dulu dong. Kesadarannya Bu ya, Saudara ya. ya, betul, Romo. Malah kesadaran ini di dalamnya ada apa? Ada itu sama jiwa, sama Iya. kamanta. Ya, nanti yang mana yang hilang? Yang hilang cuman apa Karuna dan Mudita. Kenapa dia hilang? Nanti belum nyampe kita. Oke, Ya, begitu baik, ya, Bu. baik. Tapi nanti di bab 4 lebih jelas lagi. Ya, di bab 4 dari ini cuman sekedar seperti itu Ibu ya, Saudara ya. Baik, baik, Romo. Ya. Mewakili teman-teman semuanya dan saya Ya. pribadi mengucapkan maha anumodana, Romo, untuk pembabaran Ya, Dharma. makasih. Ya. Ya. Baik, kita akan ada 2 pertanyaan di kolom chat. Kita batasi 2 pertanyaan ini saja ya, Romo ya, karena sudah terlalu malam. Oke. Pertanyaan pertama dari Romo Hendra. Romo Sukihontu izin bertanya. Kemarin saya sedang mengulang part 29 dari Cita pada menit ke 26 detik ya. Romo mengatakan tidak ada kebijaksanaan tanpa jana. Lalu saya berpikir arahat itu kan ada yang tidak punya jana.
Apakah arahat yang tidak punya jana tersebut artinya tidak memiliki kebijaksanaan? Bukankah yang namanya arahat pasti sudah bijaksana? Bagaimana dengan penjelasan Romo Anumodana? Di menit keberapa? Maaf tadi kita coba cek. Menit ke-22, detik yang ke-26. Menit lengkap. Apa jadi apa Bi? Ko Hendra bilangnya apa? Jawab Romo Hendra gimana? Tidak ada kebijaksanaan tanpa jana. Terus kalau Oh, arahat, tidak ada kebijaksanaan tanpa jana. Oke. Satu-satu dulu ya. ya, Tidak ada kebijaksanaan tanpa jana. Kita cek nih. Bentar. Tidak ada kebijaksanaan tanpa jana. Oke. Teman-teman sekalian, kita lihat nih. Enaknya jawabnya di sini. Kalau kita mencapai jana berapa nih? Jana 1 ya. ini Timbul panya nggak teman-teman? Ini panya nih. Ada. Ya, kalau kita misalnya ini jana 1, ini kan perbuatannya kan. Ini akibatnya. Ya, kalau kita jana 1 kan kita dilahirkan di jana 1, alam Brahma jana 1. Ini adalah jana 1 yang dimiliki oleh seorang arahat kan. Gitu ya. Kalau kita punya jana 1 kita belum arahat lah. Dari kita berarti di sini ya dapatnya. Ketika jana 1 itu muncul, panya udah bisa muncul nggak? muncul ya Ini Romo ya? muncul panya. Ya, Iya, di jana 2 panya muncul nggak nih? muncul. Muncul. Panya 3 muncul nggak nih? Iya, pasti. Iya, 4 muncul ya. Jadi jana itu kalau jana muncul, panya pasti muncul nggak? Iya, Karena jana hanya diperoleh oleh orang yang sudah mencapai 3 akar kan, perbuatan 3 akar nih. Ya, 3 akar kan. Kalau nggak 3 akar, bisa muncul jana nggak? Nggak bisa. nggak bisa. Gitu ya. Jadi betul nggak sih pertanyaan apa pernyataan saya tadi itu? Di menit keberapa sih? Coba kalimatnya, kata salah. Di menit keberapa? Apa tadi ulang? Ciyosada. Ya, part 29, Cita pada menit ke-22, Romo mengatakan tidak ada kebijaksanaan tanpa jana. Tidak ada kebiasaan tanpa jana. Jadi artinya jana pasti ada kebijaksanaan kan? Berarti Ah, betul. gitu kan maksudnya begitu ya? Romo Hendra, apakah bisa diperjelas pertanyaannya langsung, Romo? Ya, ya seperti itu. Tidak ada kebijaksanaan tanpa jana. Iya, tidak ada kebijaksanaan tanpa jana. Jadi artinya begini, kebijaksanaan itu pasti muncul bersamaan dengan jana gitu, maksudnya begitu. Iya, betul. Iya, pemahaman yang ketidak ketidak bijaksanaan tanpa jana. Jadi yang namanya jana pasti muncul dengan bersama dengan kebijaksanaan begitu maksudnya Koendra. Kalimatnya kalau diartikan seperti itu. Yang namanya jana pasti muncul bersama dengan kebijaksanaan. Sorry, namanya jana pasti ada muncul dengan namanya panya gitu loh. Pemahamannya begitu. Bahasa yang saya utarakan tuh maksudnya itu Ko Hendra begitu. Oke, Mas. Ya, orang Iya, yang sudah mencapai jana udah pasti mempunyai kebijaksanaan ya, Romo ya. iya begitu. Terus tadi apa selanjutnya? Bagaimana dengan arahat yang tidak mempunyai jana? Apakah mereka bijaksana juga? Oh, kalau kita arahat udah pasti bijaksana. Jangan kan arahat. Sotapati coba lihat. Takadagami, panya muncul nggak? Ya, Muncul. Anagami muncul nggak? Arahat udah Muncul. pasti. Iya. Sakadagami, anagami muncul. Arahat pasti muncul. Ya dengan otomatis gitu loh. Pasti muncul kebijaksanaan karena kenapa yang namanya kepanya itu adalah ending dari pencapaian kesucian. Jadi kalau kita bicara panya adalah ending dari pencapaian kesucian. Karena orang yang bijak tanpa panya, tanpa moha, moha itu kan sama dengan panya gitu loh. Ketika seseorang menghancurkan moha, berarti muncullah panya. Nah, ketika orang sudah menghancurkan moha, berarti dia sudah mencapai kesucian. Loba dosa moha kan syarat kita untuk mencapai kesucian dan menghancurkan loba dosa moha begitu. Jadi Kohenda tetap Karahat punya panya. Kenapa Kadona sama Mundita nggak muncul, Mo? Kan belum nyampe kita. Ntar dong. Ya, ya. Iya. Kan belum Tapi kan nyampe. Utar Romo ada arahat yang pencapaiannya itu nggak melalui jana Romo.
Oh, tapi tetap panya muncul. Walaupun tanpa jana dia muncul panya. Ya. Tapi khusus arahat ya, Mo. Enggak semuanya, semuanya sama bisa muncul. Karena yang namanya lokutara cita itu harus 3 akar. Yang namanya lokutara cita itu harus 3 akar. Mau dia sotapati maga, sakadagami maga, anagami maga, dan arhata maga. Mau itu pala, itu kan dia mau dengan berbagai macam cara. Walaupun ada tanpa meditasi dengan hanya melihat selembar, tapi timbul kebijaksanaan. Karena yang namanya pencapaian jana dan kesucian lokutara cita hanya didapat ketika seseorang melakukan perbuatan maha kusala dengan 3 akar. 3 akar itu apa? Laloba, dosa, moha. Moha itu apa? Panya. Gitu. Nggak mungkin tanpa panya. Nggak ada seseorang yang bisa walaupun dia dengan cara apapun, pasti perenungannya adalah timbulnya panya kebijaksanaan. Oke, Romo, makasih. Oke, Begitu kan? baik. Satu pertanyaan terakhir dari Ko Joni ini ya, Romo Ya. Joni. Namo Buddhaya, Romo mau Hmm. bertanya. Ada yang saya kurang paham dalam 8 jalan utama. Pada Hmm. poin kedua, sama sangkapa sebenarnya diartikan sebagai pikiran benar atau niat benar. Karena ada terjemahan dalam bahasa Inggris, right thoughts, pikiran benar. Ada yang tulis right intention, niat atau kehendak benar. Sementara keduanya itu memiliki pengertian yang berbeda. Betul. Satunya pikiran, yang satunya kehendak. Betul. Jadi pakai yang mana ya? Mohon pencerahannya, Anumodana. Saya jawab dengan detail itu pada saat nanti kita masuk ke bab 7 nih. Ya, Mas Joni, mohon maaf nih. Di bab 7 nanti kita akan belajar yang namanya paramata dhamma, kebenaran hakiki dari semua dhamma, ya. Baik itu yang nggak benar, mica, yang mix gitu, maupun yang yang campuran, maupun dengan yang sabana. Itu kita akan belajar secara detail. Termasuk di dalamnya adalah JMB 8. Jadi nanti detail sekali itu di bab 7 nih. Ya, saya di bab 7 nih kita coba. Jadi ini nanti panjang nih. Jadi nanti pemahamannya panjang sekali. Nanti kalau memang perlu nggak sabaran, lihat Pak Joni di bab 7 saya ya. Di bab 7 Abhidhamma Sanggaha. Oh, Oke, sorry. baik. Ya. Sementara itu dulu jawabannya ya. Ya, nih, misalnya contoh nih saya coba ke situ. Oke. Nanti di bab 7 Ko Joni pegang ini. Tuh, di Samucaya Sanggaha ya, di Samucaya Sanggaha. Ini di Samucaya Sanggaha ini kita akan belajar hakiki dari semua para mata, ya. Baik itu yang aku salah maupun yang gabungan maupun bodi pakai dhamma pun semuanya kita pelajari. Kita lihat ini di bodi pakai dhamma contoh. Termasuk di Mesmikasan. Di bodi pakai dhamma nanti kita bicara yang namanya di bodi pakai dhamma kita bicara yang namanya manggangga. Ya, istilahnya menggangga. Ada namanya sama diti, sama sangkapa, sama waca, sama kata, sama jiwa, sama wayama, sama samati, sama di. Nanti ini detail banget nih kok, ya. Ko Joni ya, Romo Joni ya. Tapi kalau nggak sabaran, karena jawabannya panjang, nanti Ko Joni lihat dulu ya rekaman saya di bab 7. Ya, yang di bodi pakai dhamma terkait dengan manggangga. Ini detail sekali, ya. Tapi yang sasana subasita ya, karena yang bab 7 kita yang position kan belum belum dapat. Begitu ya Ko Joni ya, biar nanti enak ya. Baik, Romo. Ya, Makasih, oke, Romo. makasih. Baik, terima kasih. Ramo Ramani, waktunya juga ini sudah cukup larut ya, apalagi di Indonesia Tengah. Udah jam 11 ini pasti. Ya, Baiklah, sebelum mengakhiri kelas, kita akan berbagi jasa kebajikan terlebih dahulu ya. Andamayang patidanang karo makse punya sidani katasa yananya ni kata nime tesanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawantaca maihang mata pitadayo dita meca piaditawa Anye majata werino
Satati tanti lokasming te buma catu yonika panceka catu wokarang sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa tesang niwedayung maya dina na punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesa sijatang subba sadu sadu sadu. Mari kita menutup kelas dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Mari sama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi hari Senin depan. Kita tetap semangat belajar Dhamma bersama-sama. Terima kasih. Aduh, semangat ya. Makasih Romo. Terima Semangat kasih semuanya. Romo. Ya. Makasih Romo. Kita sampai Ibu ketemu juga. lagi. Terima Semangat kasih ya. Bu Susun. Iya. Ibu Terima iya. kasih Romo. Iya, sama-sama sehat selalu Ya, semuanya. makasih Romo. Makasih Ya. Ki Iwing. Terima kasih Ya, semua. makasih. Mohon lift ya. Makasih Pak Joni. Makasih semua ya. Izin tutup Sama-sama. sampai ketemu minggu depan. Kasih, Makasih. kasih sehat Makasih. Romo semuanya. Semoga Romo sehat selalu. Aduh.